Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Putri dari Universitas Ibnu Sina Batam, Fakultas Teknik jurusan Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen proyek. Berikut penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen proyek. Manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal di dalam jangka waktu tertentu. Manajemen proyek menggunakan pendekatan sistem dengan hierarki atau harus kegiatan, vertikal maupun horizontal. Oke, di sini selanjutnya definisi proyek adalah suatu usaha yang kompleks, tidak rutin, dibatasi oleh waktu, anggaran, resource, dan spesifikasi yang telah dirancang untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Ciri proyek yang pertama merupakan suatu paket atau rangkaian kegiatan. Yang kedua memiliki tujuan khusus atau sasaran dan kriteria yang jelas. Yang ketiga, jumlah biaya sudah ditentukan atau plafon. Yang keempat, jangka waktu pelaksanaan sudah pasti atau terbatas sehingga jadwal kegiatan harus ditentukan. Nah, yang kelima bersifat sementara, umum dibatasi oleh selesainya waktu atau titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas. Yang keenam, non-rutin atau tidak berulang-ulang. Proyek berdasarkan komponen kegiatannya. Yang pertama yaitu proyek engineering konstruksi. Komponen kegiatan utama jenis proyek ini terdiri dari pengkajian, kelayakan, desain engineering, pengadaan, dan konstruksi. Proyek ini contohnya pembangunan gedung, jembatan, jalan raya, fasilitas industri, dan lain-lainnya. Proyek engineering manufaktur. Proyek manufaktur merupakan proses untuk menghasilkan produk baru. Jadi produk tersebut adalah hasil usaha kegiatan proyek. Kegiatan utamanya yaitu meliputi desain engineering, pengembangan produk atau produk development, manufaktur, perakitan, uji coba fungsi, dan operasi produk yang dihasilkan. Contohnya seperti pembuatan generator listrik, mesin pabrik, kendaraan. Bila kegiatan manufaktur dilakukan berulang-ulang atau rutin dan menghasilkan produk yang sama dengan terdahulu, maka kegiatan ini tidak lagi diklarifikasi sebagai proyek. Yang ketiga, proyek penelitian dan pengembangan proyek. Bertujuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menghasilkan suatu produk tertentu. Dalam mengejar proses akhir, proyek ini sering menempuh waktu yang berubah-ubah, demikian pula dengan proses lingkup kerjanya. Nah, proyek ini mempunyai contoh seperti proyek membuat robot untuk membantu pekerjaan rumah tangga, penelitian mengenai ditemukannya bibit unggul dari suatu tanaman. Oke, yang keempat, proyek pelayanan manajemen. Proyek ini sering muncul dalam perusahaan maupun instansi pemerintah. Proyek ini bisa berupa perusahaan merancang organisasi, merancang struktur organisasi, merancang sistem informasi manajemen, meliputi perangkat lunak ataupun perangkat keras, merancang program efisien dan penghematan, serta melakukan verifikasi, penggabungan, dan pengambilan alihan. Yang kelima, proyek kapital. Kegiatan yang dilakukan dalam proyek ini biasanya digunakan oleh sebuah badan usaha atau pemerintah. Proyek ini biasanya berupa pengeluaran biaya untuk pembebasan tanah, pembelian material, pembelian peralatan, pemasangan fasilitas, desain mesin dan konstruksi, guna membangun instalasi pabrik atau gedung baru. Selanjutnya yaitu tingkatan manajemen proyek. Yang pertama yaitu manajemen puncak atau tinggi. Manajemen di sini berkaitan dengan seluruh kegiatan manajemen organisasi secara luas, umum, dan menyeluruh. Manajernya berupa manajer puncak, top manajer yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Penentuan kebijakan atau polis umum organisasi. Biasanya manajer puncak terdiri dari para eksekutif seperti presiden direktur, direktur kepal, cabang, dan sebagainya yang merupakan level perantara pada struktur organisasi. Yang kedua, manajer menengah atau media. Manajemen di sini ruang lingkupnya berkaitan dengan manajemen bagian yang menjadi
jawabnya. Manajernya adalah manajer menengah atau media yang merupakan manajer departemen yang mengorganisasikan, membawahi atau beberapa seksi atau bagian dan merupakan level bawah atau teknis pada struktur organisasi. Selanjutnya yaitu lower management atau manajemen tingkat bawah. Manajemen di sini berkaitan dengan manajemen di tingkat operasional atau teknis yang berhubungan langsung dengan tenaga-tenaga operasional atau teknis. Manajernya merupakan manajer operasional dan merupakan level bawah atau teknis pada struktur organisasinya. Sebagai seorang manajer, ada beberapa kemampuan atau kemahiran dan orientasi yang harus dimiliki, keterkaitan dengan tugas, tanggung jawab, dan fungsi dan perannya dalam mencapai tujuan manajemen dan organisasi. Saya akan menjelaskan fungsi manajemen proyek. Yang pertama yaitu perlingkupan atau scoping, yang menjelaskan mengenai batas-batas dari sebuah proyek. Nah, yang kedua perencanaan atau planning, mengidentifikasi tugas apa saja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah proyek. Yang ketiga, perkiraan estimating. Setiap tugas yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah proyek harus diperkirakan. Yang keempat, penjadwalan atau scheduling. Seorang manajer proyek harus bertanggung jawab atas penjadwalan seluruh kegiatan suatu proyeknya. Selanjutnya yaitu pengorganisasian atau organisasi. Seorang manajer proyek memastikan bahwa seluruh anggota tim dari sebuah proyek mengetahui peran serta tanggung jawab masing-masing dan hubungan laporan mereka kepada manajer proyek. Selanjutnya pengarah atau directing, mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan tim dalam proyek. Selanjutnya pengontrolan controlling. Fungsi pengontrolan atau pengendalian ini mungkin saja merupakan fungsi tersulit dan juga terpenting bagi seorang manajer apakah proyek akan berjalan atau tidak. Selanjutnya yaitu penutupan atau closing. Manajer sebuah proyek hendaknya selalu menilai keberhasilan atau kegagalan pada kesimpulan dari sebuah proyek yang dijalaninya. Selanjutnya, ruang lingkup proyek. Itu ada 4. Yang pertama yaitu menentukan waktu kapan dimulainya proyek tersebut. Yang kedua, membuat perencanaan lingkup dari proyek yang akan dijalankan. Yang ketiga, penjabaran dari ruang lingkup proyek tersebut. Yang terakhir yaitu pengecekan proyek dan mengendalikan atas perubahan yang mungkin terjadi ketika proyek tersebut dimulai. Selanjutnya yaitu contoh manajemen proyek. Yang pertama yaitu proyek konstruksi, yaitu menghasilkan pembangunan gedung, jembatan, jalan raya, jalan tol, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu proyek penelitian dan pembangunan, yaitu menghasilkan suatu produk tertentu dengan maksud untuk memperbaiki maupun meningkatkan kualitas suatu produk, layanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, proyek industri manufaktur, yaitu sebuah bentuk kegiatan diawali dengan merancang sampai terciptanya sebuah proyek yang baru. Terakhir yaitu proyek padat modal, yaitu sebuah proyek yang memerlukan modal yang sangat banyak. Contohnya pembesaran tanah yang luas, pembelian atau pengadaan suatu barang, pembangunan suatu fasilitas produksi, dan sebagai halnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.